bahwa setiap makhluk hidup memang selalu punya defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri. Dan dapat secara refleks melakukan semacam counter attack atau serangan balik. Apabila kenyamanan hidupnya terusik, apalagi ia sendiri terusir dari kediamannya. Kita tahu kecenderungan memproteksi diri dengan cara menyerang lawan memang bukan cuma pada spesies hewan atau serangga. Tentu ada juga pada manusia. Ini adalah hak dan kelengkapan pada setiap makhluk hidup. Ya, masih bisa dipahami. Halo kawan, salam hangat dari studio Yayasan Terang Warta Rohani, Kota Batu, Jawa Timur. Saya Freddy Magitan bersama Anda lagi dalam acara On the Way in the Journey of Faith. Pada edisi ini, saya akan berbagi sebuah cerita sederhana dari pengalaman saya. Yang dari dalamnya saya memetik satu pokok perenungan untuk kehidupan ini. Judul ceritanya adalah Tawon-tawon itu berhasil kuhalau. Dan tak lupa pula di akhir acara ini akan saya sajikan sebuah lagu rohani yang pasti menyegarkan Anda. Kawan, berulang kali ada tawon terbang masuk ke rumah saya sampai ke kamar tidur. Biasanya dengan rasa heran bercampur jengkel, saya berusaha membunuh tawon itu karena takut disengat. Dan saya memang berhasil membunuh beberapa ekor tawon yang nakal itu. Suatu waktu saya sadar, ternyata ada banyak tawon bermukim dalam 2 sarang yang dibuatnya pada 2 pohon pucuk merah yang besar di halaman rumah saya. Saya yakin sudah bertahun-tahun tawon-tawon itu bersarang di kedua pohon kebanggaan saya itu. Pohon-pohon pucuk merah yang rimbun, indah dan megah itu sejak belasan tahun lalu saya tanam dan pelihara dengan sabar. Tapi apa boleh buat, kedua pohon kebanggaan itu harus ditebang. Saya harus menghalau semua tawon, memusnahkan sarang-sarang mereka agar tawon-tawon itu tidak bisa kembali lagi. Akhirnya, di suatu hari, saya memutuskan menebang kedua pohon itu. Ini suatu keputusan yang penuh kerelaan karena saya tidak punya jalan keluar lain yang tepat untuk mengusir tawon-tawon dan melenyapkan sarang-sarang mereka. Dengan menyesal dan sedih, saya memandangi lagi kedua pohon kesayangan itu yang dengan telaten saya rawat sendiri sejak kecil. Ya, walaupun pohon-pohon itu sangat berguna, mengurangi panas matahari, menahan derasnya hujan, menambah kecantikan taman saya yang mungil, dan menciptakan view yang lebih indah di seputar rumah saya. Kini sudah saatnya saya harus membulatkan hati untuk take action, menebang kedua pohon pucuk merah itu yang sedang menjulang tinggi seakan berniat menembusi langit. Waktu saya menyulut api di ujung bambu untuk membakar sarang-sarang tawon itu, ternyata dengan ganasnya saya diserang habis-habisan. Sebuah perang angkasa tersulut pula, tak terhindarkan lagi. Seorang teman saya yang membantu saya ikut tersengat dan harus melewati 1 minggu sebelum pulih total dari bengkak dan rasa sakitnya.
Oh, kejam juga mereka ya, tawon-tawon itu. Tetapi akhirnya semuanya selesai. Tawon-tawon itu meskipun dengan ganas menyerang saya, tapi mereka semua benar-benar menghilang entah kemana. Maka berakhirlah sebuah peperangan besar yang lumayan mengerikan itu. Sayangnya, kedua pohon pucuk merah kesayangan saya itu kini sudah tiada. Tapi di sisa hari yang kelabu itu saya sempat merenung. Ya, mesti aja tahun-tahun itu tak pernah sadar kalau pohon-pohon pucuk merah yang anggun itu adalah milik saya pribadi. Sebaliknya mereka merasa seolah-olah pohon-pohon itu justru adalah milik mereka. Dengan seenaknya mereka bersarang dan menikmati pemukiman aman dan nyaman buat kehidupan mereka yang terus saja berkembang dari hari ke hari. Dan sangat mungkin sarang-sarang pemukiman tawon-tawon itu akan bertambah-tambah dibuatnya dengan bebas. Kawan, saat merenungkan sebuah peperangan dengan tawon-tawon yang menyerang tadi, saya pun mengerti satu hal lain. Bahwa setiap makhluk hidup memang selalu punya defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri. Dan dapat secara refleks melakukan semacam counter attack atau serangan balik. Apabila kenyamanan hidupnya terusik, apalagi ia sendiri terusir dari kediamannya. Kalau sudah begitu, tak ada lagi soal hak kepemilikan yang harus dihormati. Tak peduli lagi soal menghargai milik orang lain. Ya, reaksi ini tentu saja bisa muncul hanya demi penyelamatan diri. Semua orang juga bisa memakluminya. Kita tahu kecenderungan memproteksi diri dengan cara menyerang lawan memang bukan cuma pada spesies hewan atau serangga. Tentu ada juga pada manusia. Ini adalah hak dan kelengkapan pada setiap makhluk hidup. Ya, masih bisa dipahami. Tetapi masih ada pertanyaan tersisa yang harus dijawab, yang mungkin perlu menjadi materi perenungan. Tawon-tawon liar itu, kedua pohon pucuk merah kepunyaanku itu, dan peperangan di udara antara tawon-tawon dan saya serta teman saya bisa juga menjadi sebuah pelajaran buat kehidupan ini. Kenapa sih kok masih ada juga kecenderungan bahkan tindakan menempati milik orang lain tanpa peduli meski disadari, tanpa rasa bersalah kepada siapapun, dan sama sekali tanpa rasa malu? Mengapa ada tindakan defense mechanism dan counter attack yang mengganas hanya untuk bisa tetap bercokol dalam waktu dan ruang yang bukan hak dan miliknya? Mengapa masih ada keinginan untuk tetap menggenggam apa yang disukai namun bukan hak dan miliknya? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab dengan jujur kalau ingin dipulihkan. Kawan, saya ingin mengakhiri dengan cuplikan firman Tuhan ini. Supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik. Supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik. Tertulis dalam surat 1 Korintus pasal 7 ayat 35. Oke kawan, berikut adalah lagu yang saya janjikan. Sebab Engkau Baik disampaikan oleh Yochen Amos, dipersembahkan oleh Richard Channel,
Anda dapat menikmati lagu ini sepenuhnya di YouTube. Terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan saya Freddy Makitan. Pamit dulu untuk berjumpa lagi di acara yang sama, On the Way in the Journey of Faith. Bless you all the family. Hidupku ini bukan ku lagi melainkan Engkau ada dalamku, Yesus Tuhanku. Diriku